Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tahap 2 menentukan bukti penilaian dalam pendekatan Understanding by Design. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Sylvia Nur Azizah, Aprilianti Cahyaning Tias, Nia Anggitasari, dan saya Umi Wafiroh. Pertama, mengenai pengertian Understanding by Design. Understanding by Design merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Understanding by Design disebut juga sebagai teknik backward design atau alur mundur, yaitu pendekatan yang merancang kurikulum atau pelajaran yang dimulai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk selanjutnya yaitu tahapan Understanding by Design. Dalam Understanding by Design ada 3 tahapan, yaitu yang pertama identifikasi hasil yang ingin diinginkan, yang kedua menentukan bukti penilaian, dan yang ketiga merencanakan pembelajaran. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai tahap 2 yaitu menentukan bukti penilaian. Menentukan bukti penilaian, determine acceptable evidence. Tahap ini menunjukkan bukti penilaian bertujuan untuk menentukan penilaian yang dapat mengukur hasil belajar yang ingin diinginkan. Penilaian yang baik akan memudahkan guru dan peserta didik dalam mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Berdasarkan template UBD, pada tahap kedua yaitu menentukan bukti penilaian, terdapat pembedaan antara 2 tipe penilaian, yaitu yang pertama performance text atau tugas kinerja, dan yang kedua other evidence atau bukti lainnya. Metode penilaian yang pertama adalah performance text atau tugas kinerja, yaitu tugas kinerja yang dapat ditunjukkan oleh siswa sebagai bukti telah mencapai pemahaman yang diinginkan, yaitu apa tugas yang akan siswa tunjukkan dalam pemahaman yang diinginkan, dan yang kedua dengan apa kriteria hasil pemahaman diperiksa atau dinilai. Tugas kinerja biasanya berupa penilaian yang lebih besar yang menggabungkan berbagai konsep dan pemahaman seperti proyek, diskusi untuk presentasi, dan lain-lain. Selanjutnya, metode penilaian yang kedua yaitu other evidence. Melalui bukti lain apa yang akan siswa tunjukkan jika siswa sukses dalam mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan yang kedua, bagaimana siswa merefleksikan dan menilai diri sendiri mengenai pelajaran yang mereka terima. Bukti lainnya yang dapat digunakan dan dikumpulkan untuk membangun pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan biasanya berupa kuis, tes uraian, lembar kerja, pernyataan benar salah, menjodohkan, penilaian diri atau penilaian teman sejawat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aspek pemahaman dalam pendekatan Understanding by Design. Bukti seorang siswa atau peserta didik memahami pendekatan Understanding by Design ditunjukkan melalui 6 aspek sebagai berikut. 1. Menjelaskan atau explanations. 2. Menginterpretasikan interpretations. 3. Mengaplikasikan applications. 4. Memiliki sudut pandang atau has perspective. 5. Empati. 6. Pengetahuan pribadi atau has self-knowledge. Nah, di situ kelompok kami sudah menampilkan template tahap 2 yaitu menentukan bukti penilaian. Pada tahap 2 menentukan bukti penilaian, poin penting yaitu mengenai tugas kinerja dan bukti lainnya. Nah, kelompok kami di sini membahas mengenai bidang studi matematika. Tugas kinerja atau tugas proyeknya yaitu melalui pengisian LKPD secara berkelompok, siswa dapat memecahkan permasalahan berkaitan dengan luas dan keliling daerah persegi dan persegi panjang. Kriteria penilaiannya, yang pertama, pemahaman tentang konsep luas dan keliling bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Kemudian kerjasama tim dan keaktifan. Mengenai yang kedua, metode penilaian yang kedua yaitu bukti lainnya. Bukti lainnya ini meliputi uji keterampilan, siswa mempresentasikan hasil diskusi yang dilakukan dengan kelompok dalam LKPD. Kemudian yang kedua, kuis. Siswa mengerjakan soal-soal terkait permasalahan yang berkaitan dengan luas dan keliling daerah bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Kemudian yang ketiga yaitu resum. Siswa meresum materi tentang konsep luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Kemudian bagaimana siswa akan merefleksikan dan menilai pemahaman mereka sendiri? Di sini bisa melalui 2 cara, penilaian diri atau self-assessment untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua yaitu penilaian antar teman sejawat atau peer assessment untuk mengkoreksi teman yang lain dan memberi masukan. Kesimpulannya, dalam pengumpulan bukti penilaian, pemahaman guru harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Metode tersebut dapat berupa tugas kinerja atau proyek dan bukti lainnya.
Tahap kinerja atau proyek meminta peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dalam situasi yang otentik untuk menilai pemahaman dan kemampuan untuk mentransfernya. Nah, sedangkan bukti lain seperti kuis, tes, pengamatan, atau portofolio digunakan untuk melengkapi penilaian guna mengetahui pengetahuan peserta didik dan apa yang dapat dilakukan. Nah, tahap ini sangat penting untuk mengetahui pemahaman peserta didik dan mengetahui tujuan apa yang akan dicapai. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.